Pada awal abad ke-23, 95% penduduk bumi hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, banyak yang mengambil pekerjaan berbahaya seperti penambangan antar planet, anggota militer, dan penjelajahan luar angkasa. Di masa depan, perjalanan keluar bumi disebut slipstreaming, yaitu proses mengubah materi menjadi sinyal data dan dikirim ke koordinat tertentu, suatu tempat di alam semesta dengan menggunakan Apex. Alat itu terhubung ke pusat saraf dan telah diuji coba pada para relawan terlatih. Hingga kini, slipstreaming, sebuah fasilitas tingkat tinggi, masih menjadi kontroversi karena berpotensi merusak data. Beberapa prajurit diinterogasi di dalam sebuah ruang kaca. Sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak terlalu rumit, sebagian besar tentang diri masing-masing prajurit itu. Namun yang aneh di sini adalah respon mereka, ada yang diam, bingung, gelisah, bahkan ada pula yang marah. Apa yang terjadi dengan mereka? Seperti biasa, itu adalah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Judulnya adalah Infini, sebuah film fiksi ilmiah Australia yang rilis di tahun 2015, garapan sutradara Shane Ebbs, dan dibintangi oleh aktor dan aktris yang tidak perlu kalian pertanyakan karena saya sendiri juga tidak kenal. Baik, daripada berlama-lama, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan suatu pagi yang tenang. Tokoh utama kita, yaitu Whit Carmichael, sedang merasa gugup dan cemas karena hari itu adalah hari pertamanya Whit bekerja sebagai pasukan militer, sekaligus pertama kalinya melakukan slipstream. Sebenarnya sang istri, yaitu Lisa, kurang setuju dengan keputusan suaminya. Namun Whit sangat yakin bahwa dirinya akan berhasil karena dia telah dilatih dan dipersiapkan untuk hari ini. Pria itu pun membawa sebuah foto klasik dengan tulisan kata-kata romantis sebagai jimat keberuntungan dan dengan berat hati harus meninggalkan Lisa demi menjalankan tugas. Di markas militer di wilayah pesisir barat, Whit tergabung dalam Squad 84 yang dikomandani oleh Sefton Norrick, seorang teman lama. Di sana Whit disambut dengan begitu hangat tidak hanya oleh Sef, tapi seluruh anggota Squad 84. Terjadi sedikit ketegangan karena Sefton mengetahui bahwa David telah melakukan slipstream jam secara ilegal. Namun, sebagai komandan sekaligus teman, Sef tidak langsung menghukum, tapi ingin mendengar pembelaan David terlebih dahulu setelah selesai bertugas. Sebenarnya tokoh utama kita juga diajak untuk ikut serta, tapi Whit terpaksa menolak karena harus segera pulang untuk makan malam bersama istrinya yang sedang mengandung. Beberapa menit kemudian, regu pertama yang melakukan jam telah kembali. Sangat mengejutkan, jumlah yang kembali hanya beberapa orang saja dalam keadaan luka dan mengamuk tanpa sebab. Itu memaksa para petugas mengkarantina markas, menyebarkan asap racun untuk membunuh semua anggota militer. Sefton memerintahkan David untuk memodifikasi Apex agar mereka bisa melakukan lompatan. David dan Whit berhasil melompat, namun sayangnya tidak dengan Sef. Pria itu mati akibat asap racun. Beberapa menit kemudian di markas pesisir timur, beberapa prajurit disiapkan untuk melakukan misi penyelamatan. Mereka dijelaskan tentang Infini, salah satu planet tempat didirikannya stasiun penambangan, tanpa kehidupan, tanpa cahaya, dan bersuhu amat sangat rendah. Di sana telah terjadi musibah yang mungkin bisa dibilang terburuk dalam sejarah antariksa. 1.600 pekerja dinyatakan tewas ketika mineral sumber energi menjadi mudah menguap, bahkan dalam suhu normal. Tentunya jika muatan mineral itu tiba di bumi bisa menyebabkan bencana global yang akan memusnahkan seluruh umat manusia. Selain itu, Chief juga menjelaskan tentang kondisi markas militer di pesisir barat yang mana sebelumnya mereka mencoba mengirim 15 prajurit untuk menjemput Montoliris, seorang petugas pertambangan. Sepertinya telah terjadi hal buruk di sana yang menyebabkan sebagian besar dari prajurit itu mati. Segala hal telah dilakukan, mulai dari menghubungi bahkan sampai menarik paksa Montoli. Namun sepertinya pria itu telah merusak perangkat Apex agar tetap berada di Infini. Besar kemungkinan pria itu telah menjadi gila, tapi jangan sekali-sekali meremehkannya, karena Montoli mampu mengaktifkan kembali stasiun. Di sana juga sempat terjadi beberapa ledakan yang diduga itu dilakukan oleh Whit Carmichael. Kemungkinan dia adalah satu-satunya orang yang masih bertahan setelah 1 minggu berada di Infini. Ya, singkatnya beberapa menit di bumi sama dengan 1 minggu di Infini. Jadi, misi utamanya adalah menggagalkan pengiriman mineral
mineral ke bumi sekaligus menyelamatkan Wade. Tim juga sudah diberikan peralatan, senjata, dan kostum pelindung yang lengkap dengan oksigen di dalamnya, meskipun racun yang menyebar lewat udara hanya asumsi. 8 anggota tim penyelamat, mereka adalah Charlie, Chester, Rex, Morgan, Claire, Philippa, Harris, dan Sid sebagai kapten. Dengan slipstream, mereka bisa tiba di Infini hanya dalam sekejap mata. Suhu di sana benar-benar sangat rendah, yang mana diperkirakan minus 70 derajat. Setelah membagi tim menjadi 3 kelompok, mereka pun langsung memulai pencarian Wade sekaligus generator untuk menyalakan listrik. Hampir di semua ruangan mereka menemukan mayat, kecuali di kafetaria. Rex menemukan beberapa organ dan kulit wajah yang digantung. Setelah berhasil menyalakan generator, Chester langsung mengaktifkan penghangat ruangan, lalu Sid menerima beberapa pesan pada komputer yang menanyakan tentang siapa dan apa tujuan mereka. Setelah sang kapten menjelaskan, tiba-tiba saja ada pintu yang terbuka dan muncul seorang pria. Seluruh anggota tim pun bersiap dengan senjatanya masing-masing. Ternyata pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah Wade Carmichael. Semuanya berkumpul di ruang kendali untuk mendengarkan cerita Wade tentang apa yang terjadi di sana. Bahwa ketika baru saja tiba, dia melihat fasilitas menjadi seperti ladang pembantaian. Ada semacam wabah misterius yang menular, membuat semua orang, baik pekerja maupun pasukan militer, mengamuk dan saling membunuh. Wade berhasil kabur melalui ventilasi hingga tiba di ruang kendali. Setelah beberapa jam mengurung diri di sana, kekacauan masih tak kunjung reda. Oleh karena itu, dia meledakkan beberapa jalur ventilasi untuk membunuh semua orang. Sambil terisak tangis, Will menceritakan hal itu. Ada rasa penyesalan yang sangat dalam, tapi para tim penyelamat bisa mengerti karena Wade melakukannya demi bertahan hidup. Mereka akan membawa pulang Wade setelah memastikan muatan tidak terkirim. Sid menegaskan bahwa lompatan akan dilakukan 22 jam lagi dan kini Wade harus membantu mereka mengagalkan pengiriman. Meskipun sempat terjadi ketegangan, tapi Wade tidak punya pilihan selain membantu tim penyelamat. Wade akan mencoba mengendalikan sistem muatan, lalu Harris, Morgan, dan Claire diminta ke ruang kargo bersiap jika kendali manual dibutuhkan. Chester yang merasa curiga mencoba mendekati dan memaksa Wade mengakui bahwa dirinya telah terinfeksi. Itu membuat Wade benar-benar kesal. Chester diminta menjauh karena saat ini Wade tidak punya waktu dengan omong kosong. Tiba-tiba saja terjadi masalah yang nyaris membuat fasilitas hancur akibat dari menonaktifkan sistem secara paksa. Untungnya berkat bantuan Harris, Wade berhasil mengatasinya, namun tak lama berselang masalah lain muncul. Montoli secara tiba-tiba datang dan langsung membunuh Kapten Sid. Anehnya, meskipun telah tertembak, Montoli masih tetap bangkit sampai akhirnya Rex meledakkan kepalanya. Itu membuat darah Montoli bercipratan kemana-mana, mengenai seluruh tim penyelamat kecuali Harris yang masih berada di ruang kargo. Sebenarnya Wade juga terkena cipratan darah, tapi sepertinya dia masih belum kehilangan kendali. Lalu setelah memperingatkan Harris, Wade langsung melarikan diri. Namun sangat disayangkan, pria itu terjatuh saat melompat menyeberangi koridor. Beberapa kilasan ditampilkan, mulai dari Lisa yang khawatir, Wade yang sedang tertidur, dan akhirnya sebuah panggilan membuat Wade terbangun. Ternyata pria itu masih hidup dan teriakan yang memanggil namanya berasal dari Charlie. Seperti yang kita tahu, seluruh tim penyelamat telah terinfeksi akibat terkena darah Montoli. Kini Charlie terus mengerang seperti binatang buas, berusaha membunuh Wade yang dianggap telah menjebak mereka. Wade terus melarikan diri hingga menemukan jalan buntu. Beruntung tiba-tiba saja Morgan muncul dan langsung menghabisi Charlie yang dikiranya adalah Wade. Setelah kondisi benar-benar aman, Wade mengambil sebuah senapan, lalu dengan kesadaran yang mulai hilang, dia pergi menuju ke laboratorium untuk mencari antibiotik. Sayangnya Wade tidak menemukan apapun di sana, selain berkas-berkas penelitian menjelaskan tentang hasil mineral yang diklasifikasikan sebagai bentuk kehidupan organik beku dan disebut sebagai primordial ooze. Dapat mencair di suhu 10 derajat Celcius, orang yang terpapar akan langsung merasa kesakitan yang teramat sangat, lalu kesadaran mulai menghilang, paling cepat
cepat 30 sampai 180 detik, dan yang paling lama sekitar 2 jam. Lambat laun makhluk itu mampu memperbaiki, mereplika jaringan, darah, dan organ. Kemudian dia akan menumpang sebagai parasit, mengendalikan inang sampai pemulihan selesai, dan pada akhirnya akan menguasai berdasarkan naluri predator. Organisme yang benar-benar sempurna. Berkas itu ditulis oleh Montoli J. Rees dari Divisi Science. Tiba-tiba saja Harris menyerang dan meminta Whit meletakkan senjatanya. Banyak hal yang dijelaskan Whit, mulai dari tim penyelamat yang terpapar, Morgan yang membunuh Charlie, hingga akhirnya Whit tiba di laboratorium. Selain itu, Whit menjelaskan tentang mineral yang mampu memberikan kehidupan kepada seluruh planet. Tak heran jika manusia akan menggunakannya sebagai sumber energi karena sangat mudah terbakar. Tapi pada kenyataannya, semua itu tidak seperti yang diharapkan. Mineral mampu meniru makhluk organik, bahkan menjadi manusia secara utuh. Tidak ada cara untuk menghentikan makhluk itu. Satu-satunya jalan keluar adalah pulang ke bumi dan menutup fasilitas Infini selamanya. Sid telah mati, maka kini harapan mereka ada pada Chester yang juga memegang tombol Slipstream. Mungkin mereka akan dikarantina atau dibunuh ketika kembali ke bumi, tapi menurut Whit itu masih jauh lebih baik daripada mati di Infini yang seperti neraka. Sangat mengejutkan, ketika sedang mengamati denah fasilitas, mereka mendapat serangan yang kali ini dari Rex. Dia langsung melumpuhkan Harris dan mengancam akan membunuhnya, sambil mengoceh tentang segala hal yang telah dilakukannya dan menganggap semua itu sia-sia. Rex berusaha melawan hasrat membunuh yang begitu besar. Dia mencoba mengingat kembali tentang Harris dan rekan-rekan yang lain untuk mengembalikan kesadaran. Itu berhasil, namun tidak bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum kembali menggila, Rex memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sangat disayangkan, darah Rex mengenai Harris. Kini pria itu juga telah terpapar dan mau tidak mau, sebelum dibunuh, Whit memutuskan untuk lebih dulu menghabisi Harris. Fucking little cocksucker! Sesuai dengan yang sebelumnya direncanakan bersama Harris, kini Whit pergi mencari Chester. Pikirannya mulai terganggu, Whit berhalusinasi melihat dirinya sendiri yang menjadi gila, dan salah satunya mengingat tentang janji makan malam bersama Lisa. Tak lama kemudian, akhirnya pria itu berhasil tiba di ruang kendali di mana Chester berada. Ternyata, kondisinya tidak jauh berbeda dengan Whit. Chester telah membunuh salah satu anggota tim penyelamat, yaitu Philippa Boxen, dan itu membuatnya lebih bisa mengendalikan diri. Ketika ditemui, Chester sedang mengirim pesan kepada anaknya, meski tahu butuh waktu berabad-abad agar pesan tersebut sampai ke bumi. Whit meminta Chester membawanya menemui petugas medis, yaitu Claire, berharap wanita itu bisa melakukan sesuatu agar bisa bertahan sebelum parasit mengambil alih tubuh mereka. Terlihat Whit dan Chester berbicara akrab, bertengkar, tertawa, lalu bertengkar lagi. Benar-benar seperti orang gila. Akhirnya Whit tersadar bahwa dia harus menepati janji dengan Lisa. Karena Chester menolak permintaannya, Whit pun memutuskan pergi sendirian mencari Claire. Sementara itu, Claire sendiri saat ini berada di ruang medis, sedang melakukan transfusi darah sambil memperhatikan tubuhnya yang mulai bermutasi. Tak lama kemudian, sang kekasih Morgan datang menghampiri, berjanji akan melindungi Claire dan calon anak mereka. Ya, Claire sedang mengandung anak Morgan. Sayangnya dia harus menyingkirkan janin itu setelah mengetahui dirinya terpapar. Morgan benar-benar kecewa dan marah sehingga terjadilah pertarungan. Kembali ke Whit yang tiba-tiba saja mendengar teriakan. Bersama dengan Chester, mereka menemukan mayat Morgan dan juga Claire yang dalam kondisi sekarat. Wanita itu menjelaskan bahwa dia terpaksa membunuh Morgan dan kini dia akan mengakhiri hidupnya sendiri karena hanya itu satu-satunya cara untuk bisa terbebas dari parasit. Menghargai keputusan Claire, Chester pun langsung mengarahkan senjata dan siap menembak. Namun Whit masih tidak bisa menerima dan akhirnya terjadi bentrokan antara dua pria terakhir yang tersisa di Infini. Pertarungan yang terjadi cukup sengit, mengingat Whit dan Chester telah sama-sama terinfeksi. Chester berhasil meraih senapan, namun Whit yang bergerak cukup lincah berhasil melarikan diri ke ruangan bawah. Sebelum menyusul lawannya, pada momen ini Chester sempat berbicara menuruti perintah makhluk parasit yang mulai mencair. Lalu sesampainya di bawah, Chester langsung dihantam dengan sebatang besi dan pertarungan pun dimenangkan oleh Whit yang berhasil mematahkan leher Chester.
Kini yang tersisa hanya Wit. Merasa yakin makhluk parasit bisa mendengar, pria itu pun merekam sebuah pesan yang menyatakan makhluk parasit telah gagal karena memilih keburukan dari sifat manusia. Seharusnya parasit bisa melihat lebih baik agar bisa tumbuh dan berkembang, karena mungkin saja keadaannya akan berbeda. Aku bukan seorang prajurit, tapi hanya seorang programmer yang berharap bisa menghidupi keluarga dan membesarkan anak. Wit kembali terkenang kejadian-kejadian sebelumnya bersama sang istri dan juga tim penyelamat. Merasa kesadarannya mulai hilang, akhirnya pria itu pun memutuskan mengikuti saran dari Claire, yaitu bunuh diri. Terlihat makhluk parasit mulai bergerak secara perlahan dan menempel pada tubuh para anggota tim penyelamat. Lalu, tiba-tiba saja, Wit terbangun setelah mendengar teriakan dari Claire. Itu membuatnya benar-benar terkejut sekaligus bingung dengan apa yang telah terjadi. Tidak hanya Claire, tapi semua anggota tim penyelamat juga dalam keadaan baik seperti dihidupkan kembali. Kapten Sid mengatakan sepertinya sesuatu telah terjadi ketika mereka tak sadarkan diri. Namun dia sama sekali tidak bisa menjelaskan dan tidak mau memaksakan diri untuk memikirkan semua itu. Dia juga tidak melarang anggota lain untuk berpendapat jika memang bisa menjelaskannya. Karena yang terpenting saat ini, pengiriman muatan telah digagalkan, station dalam keadaan aman, dan Wit ada bersama mereka. Semua misi telah selesai. Karena tidak ada yang mau menjelaskan, Sid meminta semuanya memberikan laporan sesederhana mungkin dan memastikan tidak akan ada lagi yang datang ke Infini. Mereka pun berkumpul di sebuah ruangan untuk melakukan slipstream, dan sesaat sebelum melompat, Wit sempat melihat makhluk bening berwujud seperti manusia memegang foto yang diberikan oleh Lisa. Film pun ditutup dengan menampilkan setibanya di bumi, Wit dan tim penyelamat berada di ruang kaca, mengelilingi Chief yang sedang bersama para petugas kesehatan. Beberapa pertanyaan dilemparkan, seperti nama, alamat, misi, keluarga, dan masih banyak lagi. Semua bertujuan untuk membuktikan bahwa Wit dan yang lainnya masih tetap orang-orang yang sama. Bahkan mereka juga dipindai untuk benar-benar memastikan. Wit sendiri nyaris dibunuh karena mesin pemindai sempat mengalami masalah. Tapi untungnya, semua hasil pemindaian mereka bersih dan Wit bisa kembali ke rumah menemui istrinya, sekaligus menepati janji untuk makan malam bersama. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Wit adalah Wit? Apakah tim penyelamat masih orang-orang yang sama? Dan tamat. Sudah lama saya tidak membahas film-film alien di planet lain. Semoga video ini bisa mengobati rasa rindu kalian. Makhluk parasit di sini benar-benar membuat saya terkenang dengan film Life tahun 2017. Makhluk purba super cerdas yang pernah menguasai Mars setelah melakukan pemusnahan. Silahkan cek link di deskripsi buat yang belum menonton videonya. Seperti biasa, ending yang ambigu. Entah mengapa saya sangat menyukai ending-ending film seperti ini, apalagi menontonnya sambil ngopi. Jadi ada dua pendapat yang bisa menjelaskan tentang akhir film, dan tentunya akan saya paparkan secara detail semampu saya. Yang pertama, Primordial Oath, atau kita sebut saja parasit, meniru Wit dan anggota tim penyelamat, lalu kembali ke bumi, menyamar sebagai manusia dengan tujuan menaklukkan dan menggeser manusia sebagai penguasa. Ini berdasarkan adegan di laboratorium dari jurnal yang ditemukan oleh Wit. Kita mengetahui bahwa parasit memiliki kemampuan mereplika materi organik apapun yang disentuhnya. Parasit bisa melakukan ini dengan cepat, seperti yang ditampilkan dalam adegan ketika Wit mengamati darahnya dengan mikroskop. Bagaimana parasit memangsa sel dan berjuang untuk membunuh sampai menghasilkan satu pemenang yang terkuat. Perlu diingat bahwa sebelum menemukan jurnal, semua orang mengira parasit sebagai virus atau wabah penyakit yang menular. Tapi ketika Primordial Oath diketahui, Wit memperkirakan kemungkinan seluruh planet Infini adalah parasit. Selain itu, hal yang mendukung penjelasan pertama adalah fakta bahwa semua orang mati. Jika kita ingat kembali, Sid dibunuh oleh Montoli, Philippa dan Montoli tertembak di kepala, Charlie, Chester, dan Morgan dipukuli sampai mati, Janine Claire disingkirkan, dan yang terakhir, Clay, Rex, dan Wit mati dengan cara bunuh diri. Serta yang tidak boleh dilupakan, 1.600 pekerja tambang dan prajurit yang sebelumnya berada di sana mati membeku dan hancur dalam ledakan. Tidak mungkin manusia yang mati bisa hidup lagi kan? Oleh karena itu, parasit pasti telah mereplika mereka secara keseluruhan, dan mungkin inilah mengapa adegan terakhir begitu menegangkan. Parasit telah berevolusi, menyesuaikan diri dengan pikiran serta emosi manusia, dan itu semua berkembang dengan sangat cepat. Lah kalau begitu kenapa nggak sekalian aja itu yang 1.600 orang direplika semua bang? Toh yang tubuhnya beku juga udah mencair kan?
Eits, tunggu dulu. Coba diingat lagi, jurnal yang ditulis oleh Montoli. Primordial Oats adalah organisme sempurna. Mereka mampu belajar dan memiliki kecerdasan. Tentunya, jika mereplika semua orang, maka akan menimbulkan kecurigaan yang memperkecil peluang mereka menyusup ke bumi. Ah, paling cuma mimpi bang, sebenarnya semua itu tidak terjadi. Si Wit cuma berhalusinasi. Ya mungkin saja, tapi menurut saya pribadi tidak. Karena jika diperhatikan, ruangan laboratorium itu sangat kacau. Terus kalau parasit ke bumi, itu yang dilihat Wit siapa bang? Saya pikir kemungkinan Wit berhalusinasi, melihat bayangannya sendiri di cermin bersama para tim penyelamat. Pikiran mereka belum sepenuhnya dikuasai, parasit bersembunyi dengan baik, menunggu waktunya tiba untuk melakukan penaklukan. Lalu pendapat kedua, Primordial Oats atau parasit menyembuhkan Wit dan seluruh anggota tim penyelamat. Mereka semua sembuh total, tapi dalam kondisi sedikit trauma. Loh, tadi katanya mati dan nggak bisa hidup lagi bang. Sebentar, mari kita seruput dulu. Jadi silahkan diingat-ingat kembali, seluruh kru termasuk Kapten Sid dan Wit telah terpapar, yang berarti parasit telah ada dan berkembang di dalam tubuh mereka. Parasit pula yang menjaga tubuh mereka agar tidak busuk, mereplika dan mengganti sel tubuhnya dengan yang baru untuk menyembuhkan. Lalu kita ke poin berikutnya. Jika Wit dan tim penyelamat adalah parasit, lantas apa gunanya mereka merinci semua misi dan mendiskusikan alasan untuk pulang? Mereka semua sepakat, tidak mengingat, dan tidak bisa menjelaskan apapun selain misi yang telah berhasil. Toh jika memang mereka parasit, tentunya misi pengiriman muatan seharusnya tetap dijalankan. Dan mereka tidak ada gunanya berdiskusi, karena tujuan mereka sudah pasti menguasai bumi. Adegan itu ditampilkan dengan jelas bahwa mereka telah melewati pengalaman yang traumatis, dan di saat-saat terakhir yang mereka butuhkan hanyalah kembali berkumpul bersama keluarga di bumi. Jadi mengapa parasitnya jadi baik bang? Dalam adegan pamungkas, Wit yang telah terpapar merekam sebuah pesan bahwa parasit telah gagal karena meniru keburukan manusia, yaitu kebencian dan anarki. Bahkan manusia sendiri tidak akan bertahan jika terus hidup dengan keburukan tersebut. Jika ingin berhasil, maka Primordial Oats harus meniru hal-hal yang baik seperti belas kasih, keluarga, dan cinta. Untuk melakukan hal itu, parasit harus meninggalkan inangnya dan menyembuhkan manusia. Karena merebut tubuh dan menghancurkan adalah hal yang bertentangan. Agar parasit bisa benar-benar meniru cinta dan belas kasih, mereka harus menghormati manusia, bukan malah menyakitinya. Pesan tersebut benar-benar tersampaikan dengan baik, sehingga parasit menyembuhkan seluruh tim, menghapus beberapa ingatan mengerikan tentang kekejaman yang mereka lakukan ketika dalam pengaruh, serta meninggalkan tubuh Wit dan anggota tim penyelamat. Terus itu 1.600 orang bagaimana bang? Kenapa nggak sekalian? Saya pikir tubuh mereka sudah membusuk karena mati terlalu lama. Jika diingat kembali, dalam sebuah adegan, Chief menjelaskan bahwa Wit telah berada di Infini selama seminggu. Oke, kita lanjut. Makhluk bening yang dilihat Wit sebelum melakukan lompatan adalah bukti terakhir bahwa parasit telah mempertahankan bentuk manusia yang telah direplika dalam kondisi terpisah dari tubuh manusia aslinya. Karena kembali lagi, inilah pelajaran yang didapat dari pesan yang disampaikan Wit. Tidak perlu menyakiti siapapun untuk mewujudkan keinginan mereka, yaitu eksistensi. Ini juga menjelaskan alasan mengapa hasil pemindaian menyatakan Wit dan yang lainnya bersih. Primordial Oats tetap berada di Infini dan menjadi makhluk yang lebih baik. Terus kenapa parasit mengambil foto Wit bang? Saya pikir itu sebagai sebuah tanda atau kenang-kenangan bagi mereka yang baru saja mengenal cinta dan keluarga. Tapi saya punya pendapat sendiri bang, silahkan berkomentar. Saya tidak pernah memaksa kalian untuk mempercayai pendapat saya, karena kembali lagi, bukan orang pintar atau sok tahu. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini atau ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!